Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Noviana dengan NPM 192151021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika, yaitu tentang proposal kuantitatif oleh dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Nah, untuk yang pertama, di sini saya mengambil judul proposal, yaitu pengaruh kemampuan berpikir divergen dan kemandirian belajar siswa. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Pergantian kurikulum merupakan salah satu usaha yang dilakukan negara dalam mencetak lulusan yang berkualitas dalam negara kekuasaannya maupun internasional agar sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh model problem-based learning dalam pembelajaran matematika terhadap kemandirian belajar siswa kelas 7 SMP Cemara? Dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa? Kemudian ada definisi operasional. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan gambaran yang konkret mengenai arti yang terkandung dalam judul, maka dengan ini penulis memberikan definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya, yang pertama ada kemampuan berpikir divergen. Kemampuan berpikir divergen adalah berpikir analitis yang mengedepankan kreativitas. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Karakteristik orang dengan pola berpikir divergen umumnya spontan dalam menyampaikan ide dan tidak terikat dengan standar yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada kemandirian belajar siswa. Kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan di akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata diri, pembahasan kemandirian tidak dapat lepas dari pembahasan diri itu sendiri. Kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemandirian dalam penelitian ini adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata tidak bergantung pada orang lain. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standarisasi yaitu, yang pertama, memahami konsep matematika, yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yang ketiga, pemecahan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lainnya. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bermanfaat bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, serta bagi peneliti. Nah, kemudian ada bab 2 tentang kajian teori. Yang pertama ada landasan teori. 1. Pengertian kemampuan berpikir divergen. Kemampuan berpikir divergen adalah berpikir analitis yang mengedepankan kreativitas. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Menurut Prayitno tahun 2016, kemampuan berpikir divergen adalah kemampuan berpikir untuk memberikan bermacam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada kuantitas, keragaman, dan originalitas. Kemudian yang kedua ada indikator kemampuan berpikir divergen. Yang pertama ada fluency, yang kedua ada flexibility, yang ketiga ada originality,
dan yang keempat ada elaboration. Kemudian yang kedua ada pengertian kemandirian belajar. Kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata diri, pembahasan kemandirian tidak dapat lepas dari pembahasan diri itu sendiri. Menurut Suhendri dan Mardalena, tahun 2013 dalam artikel halaman 19 menyatakan bahwa kemandirian belajar adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan siswa tanpa bergantung pada orang lain, baik teman maupun gurunya, dalam mencapai tujuan belajar, yaitu menguasai materi atau pengetahuan dengan baik dengan kesadarannya sendiri, serta siswa dapat mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada indikator kemampuan belajar siswa. Menurut MUMI tahun 2013, indikator kemandirian belajar antara lain 1. Memiliki rasa tanggung jawab dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan yang ketiga, memiliki sikap percaya diri. Kemudian ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual didapat dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari kajian pustaka atau dapat dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari kajian pustaka yang dihubungkan sesuai variabel yang diteliti. Ketika peneliti ingin mengetahui apakah kemandirian berpengaruh terhadap hasil belajar, maka terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian ada hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis teoritis. Terdapat faktor yang mempengaruhi proses belajar, seperti guru, siswa, sarana-prasarana terhadap pemandirian belajar siswa. Dan yang kedua, tidak terdapat faktor yang mempengaruhi proses belajar, seperti guru, siswa, sarana-prasarana terhadap pemandirian belajar siswa. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Karena data yang terkumpul berupa angka, proses pengolahan data, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada jenis penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga didapat informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis variabel yang ada pada penelitian ini yaitu 1. Variabel bebas atau independent variable, dan yang kedua variabel terikat atau dependent variable. Kemudian untuk yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Sugiono mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Majenang yang terdiri dari kelas 7 sampai dari kelas 7A sampai kelas 7B. Kemudian yang kedua ada sampel. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian yang ketiga, teknik sampling. Teknik sampling adalah proses atau cara untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik acak kelas dengan menggunakan cara undian. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
post-test only control, desain dengan rancangan faktorial 2x3. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat angket atau kuesioner. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada tes kemampuan penalaran matematis, dan yang kedua angket motivasi. Kemudian yang selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data adalah langkah utama dan penting dalam penelitian kegiatan penelitian kuantitatif. Analisis data yang dilakukan dengan benar dan tepat akan menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti menggunakan uji statistik untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 hingga Maret 2022 selama 4 minggu pertemuan. Kemudian tempat, penelitian ini dilakukan di SMP Cemara pada kelas 7A sampai 7C. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal kuantitatif. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.